kami dari kelompok 1 akan mewawancarai pengusaha dari ayam petelur bersama Mas Safa dari Pampon. Kami akan bertanya sedikit tentang profil, secara manajemen, pemeliharaan, produksi, dan analisis usaha yang dijalankan oleh Mas Mustafa. Yang pertama, bagaimana profil peternakan di sini? Profil peternakan ini sebenarnya punya siapa ya? Punya investor. Dulu kan saya belajar ternak di rumah sendiri, terus prospeknya bagus. Nah, terus kita kan namanya kita usaha, yang nomor satu kita skill atau kemampuan beternak atau apa, kita di bidang peternakan kita skillnya beternak. Dari situ kita cari investor. Nah, ketemulah Pak Gondrong ini, makanya yang di sini kita namakan Gondrong Farm, peternakan telur gondrong. Untuk sejarahnya bagaimana? Sejarahnya kalau di sini langsung skala besar. Kalau yang pertama sejarahnya saya beternak dulu, beternak cuma 100 ekor. 100 ekor kita analisa bagus, penghasilannya bagus. Di situ kita cari modal. Tapi kita lewat jalur investor. Lah ketemu Pak Gondrong. Dari situ kita bikin kandang kapasitas 1.500 untuk saat ini. Rencananya untuk yang di atas ini kan masih ada lahan kosong, itu buat 3.000 ekor. Ya bulan-bulan akhir bulan ini lah. Sangat pesat perjuangannya ya Pak? Ya alhamdulillah. Soalnya kita bisnis di bidang pakan. Itu kan setiap hari orang butuh makan. Jadi untuk soal laku atau enggak laku itu udah pasti laku, soalnya kita di bidang pakan. Dulu mulai tahun berapa Pak? Mulai kalau dari awal saya beternak tuh tahun 2020. Kalau yang di sini itu kisaran 2021 baru 2 tahun. Kita sudah berkembang sangat pesat. Untuk manajemen pemeliharaannya gimana Pak? Manajemen kita dari awal ayam datang, dari bibit dulu. Kita cari bibit yang unggul, yang bagus, yang sehat, sama yang recordingnya jelas gitu ya. Dari vaksinasi atau apa, kita carinya yang jelas. Dari sumber yang terpercaya intinya. Nah dari sini kita sebelum ayam datang kita mulai sanitasi kandang. Ya penyakit-penyakit yang dibawa dari pembibitan itu di sini hilang. Kita biasanya kalau pertama datang kita divaksin Pak, udah pasti. Maksudnya kita itu dulu. Namanya apa? Vaksin. Susah ya sih. Pokoknya ayam baru datang kita kayak bayi lah, kita rawat kayak bayi. Sanitasi harus terjaga, kebersihannya harus terjaga, konsumsi pakannya juga terjaga. Yang paling penting vaksinasi kita ikut recording dari awal pembibitan. Jangan sampai telat, jangan sampai ada yang kelewat. Untuk pakannya per hari untuk kapasitas 1.400 ekor berapa kilo Pak? Kalau pakan itu tergantung bobot ayam. Satu ayam itu sehari 1,25 gram, jadi 1 on 25 gram. Kalau kita pakai ada yang 120, ada yang 115, tapi kita di sini pakai satu yang 25 gram, 1 on 25 gram dikali jumlah ayam.
Misalkan 1400 dikali 1,25 gram. Sebenarnya banyak yang Kalau untuk bibit tadi pakai strain apa ya Pak? Ini strain Lohman. Kita uji coba, ini kan baru awal. Kita uji coba ada 2 bibit. Yang sebelah sana tadi Isa Pro, yang kedua sini Lohman. Tapi rencana buat besok kita pakai Mas, tergantung pasaran Mbak. Kalau di sini telurnya itu yang laku Lohman. Nah, soalnya gede. Kalau Lohman kan telurnya identik dengan gede. Kalau Isa telurnya kecil tapi warnanya lebih cerah. Terus kalau itu vaksinasi ikut mana? Medion atau Vaksinasi kita dari cabang, dari Jawa? dari pembibitan. produksi setiap hari nyampe berapa butir buah telur Pak? Produksi rata-rata kita di angka 85%. 80% dari jumlah populasi. Berarti kalau 1400, 85%-nya itu berapa ya? Kalau kiloannya ketemu 65 sampai 70 kilo. Harga jualnya itu ke toko-toko atau ke pengepul? Kalau kita langsung pengecer ke toko belum mampu kok. Kalau ke pengepul kita belum mampu. Soalnya kapasitas masih terbatas. Baru 6 sampai 7 cut sehari di sini juga kebutuhannya masih kurang. Kita masih dapat suplai telur dari luar. Makanya itu kita mau nambah populasi biar memenuhi kebutuhan di sini. Untuk harga jualnya per kilo Kalau sekarang kisaran 25 kan, 25.000. Tergantung pasar. Kalau telur naik turun kita ikut patokan dari wilayah sebelah. Kalau bagaimana kalau harga telur turun sedangkan harga pakan tetap mahal Pak? Kalau itu kan kita namanya apa ya? Gimana caranya usaha tetap berjalan? Ya kita cari, ya kan kalau pakan naik, harga telur turun kita pasti tombol. Ya. Nah, di sinilah kita kan harga sekarang lagi naik 25. Kita di sini cari untung, kita nabung buat jaga-jaga nanti kalau pas telur anjlok. Jadi usaha tetap berjalan. Itu kembali lagi ke manajemen penghasilan nanti. Kalau waktu masa puncak ini kira-kira saya berapa Pak? Kalau puncak kemarin yang Lohman itu nyampe 96%. Bertahan berapa minggu? Itu kira-kira kisaran 2 bulan. 2 bulan. Kalau yang Isadon itu puncak cuma 87. Mentok 87 aja. Itu juga nggak lama paling sebulan. Itu ada kayak tambahan mineral juga nggak buat makan? Atau murni jagung? Kalau pakan kita kan buat sendiri ya. Kita paling enaknya buat sendiri kan kita bisa cari bahan yang lebih murah. Terus kita mau nyampurin apa yang kita mau juga bisa. Kalau kita pakan bikin langsung dikasih makan, misalnya di sekarang buat makan nanti sore atau buat besok ya, kita paling tambahan premik mineral ada, anti jamur juga ada, tergantung bahan yang kita bikin. Misal kayak jagung misalnya kurang kering atau gimana, kalau musim hujan kan pasti lembab, kita kasih anti jamur. Tapi kalau kering ya nggak usah. Demikian wawancara kami kepada pengusaha ayam petelur yang ada di Pengempol. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.